Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Baik, kalian tentunya belum mengenal ibu ya, karena ibu pertama kali masuk di kelas kalian. Baik, ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Satinaria. Kalian bisa panggil ibu Selvi. Jadi untuk beberapa pertemuan nanti kita akan sering bertemu ya, karena berhubung ibu mengajar biologi di kelas kalian. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ibu mau yang cowok pimpin doa dulu. Ya, kamu ready? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, berhubung ibu baru pertama kali masuk kelas kalian, ibu pengen ngecek kehadiran kalian satu persatu karena ibu belum mengenal kalian ya. Jadi Reja hadir, Isma hadir, Sita hadir, Rahma hadir, Jarina hadir, Reja hadir, Jana hadir juga. Terus Mawar yang terakhir? Ya, baik, hadir. Alhamdulillah ya, di kelas pertama ibu ini kalian masuk semua. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang biologi. Ibu mau minta tolong cowoknya tolong bacakan surah An-Nahl ayat 11. Yang temennya dengerin ya. Baik, Bu, saya akan membacakan surah An-Nahl dan beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitul lakum bihizzarra waz-zaytuna wan-nakila wal-'annaba wa min kulli samarat inna fi jalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda Allah atau kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Baik, terima kasih saudara Reja telah membacakan surah An-Nahl ayat 11. Nah, dari ayat yang saudara Reja bacakan tersebut mengandung makna bahwa apapun yang tumbuh di dunia ini, termasuk jamur dan makhluk hidup lainnya, adalah suatu kuasa dari Allah. Itu Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur. Juga ibu ada membaca suatu hadis bahwa kam'at atau jamur itu dapat digunakan sebagai obat penyakit mata. Nah, ibu juga baru tahu ya bahwa jamur tersebut bisa digunakan sebagai obat penyakit mata. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai jamur. Nah, sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu siswa dapat melaksanakan perilaku disiplin, kerjasama, peduli, dan bertanggung jawab terhadap data-data fakta melalui pembahasan tentang jamur. Kemudian siswa dapat memahami tentang ciri-ciri kelompok jamur berdasarkan klasifikasinya dan cara memperoleh nutrisi. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan cara hidup jamur dan habitat jamur. Kemudian siswa dapat menyebutkan manfaat jamur dari sisi ekologis, kemudian ekonomis, dan iptek. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Jadi ibu ingin menampilkan sebuah video. Sambil kalian melihat video tersebut, ibu mau nanya nih, kalian ada yang tahu nggak sih jamur itu apa? Oh iya, betul. Jadi jamur itu ada pada tempe. Ya, betul. Jadi anak ibu ini udah tahu ya sedikit tentang jamur. Jadi jamur itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, jadi jamur zygomicota, kemudian ascomycota, basidiomycota, kemudian deuteromycota. Nah, jadi setiap jamur itu berbeda ciri-cirinya. Untuk zygomicota itu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sifat sensitif, bersekat dan tidak bersekat. Kemudian alat reproduksi seksual berupa zygospermium, kemudian membentuk zigospora, dan dinding selnya tersusun dari zat kitin. Kemudian juga miseliumnya bercabang banyak. Contoh dari zygomicota ini yaitu Rhizopus stolonifer, Rhizopus oligosporus, yaitu pada makanannya, dan kemudian Rhizopus orjae. Kemudian basidiomycota. Jadi basidiomycota ini memiliki ciri-ciri pipanya bersekat, kemudian multiseluler, vegetatifnya memiliki satu inti haploid,
kemudian memiliki basidiomkat, kemudian badan buah berbentuk seperti payung atau topi. Nah, contoh dari basidiomkota ini adalah Polpariella polpacea, itu pada bahan makanan. Ciri-ciri dari Deuteromycota, hipanya itu bersekat, kemudian reproduksi aseksual dengan konidia, kemudian bisa terbuat dari chitin. Dan contoh dari Deuteromycotes ini adalah Aspergillus penti. Ini Ibu akan menjelaskan cara hidup jamur berdasarkan cara memperoleh nutrisinya, yaitu ada jamur saproba atau jamur pengurai, kemudian jamur parasit, kemudian jamur simbiosis mutualisme. Nah, jadi jamur saproba ini memperoleh nutrisinya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Kemudian jamur saproba ini dapat tumbuh pada tumpukan sampah organik, bahan makanan, batang pohon yang tumbang, tumpukan kertas basah, dan lain-lain. Nah, jadi jamur saproba ini mempunyai peranan sangat penting dalam ekosistem, itu sebagai pengurai atau decomposer ya. Kemudian jamur saproba ini dapat tumbuh juga baik berada di lingkungan darat, air tawar maupun air laut. Nah, lanjut, kemudian jamur parasit. Nah, jamur parasit ini menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya atau inang. Jamur parasit ini dapat menyebabkan penyakit bagi inang yang ditumpanginya, misalnya nih pada kulit, contohnya panu, kemudian penyebab ketombe di kulit kepala. Kemudian yang keempat itu jamur simbiosis mutualisme. Jadi jamur ini saling menguntungkan ya. Jadi dia itu mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi dapat memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya, misalnya lumut kerang atau lichen. Nah, jamur yang hidup secara simbiosis mutualisme ini dapat hidup di daerah kutub yang sangat dingin, di gurun yang sangat panas, pada batuan, dan juga menempel pada pohon-pohon. Nah, kemudian jamur ini terdapat beberapa manfaat, misalnya dari segi ekologis, ekonomis, dan medis serta iptek ya. Jadi manfaat jamur secara ekologis itu, jadi jamur ini dapat membantu mengembalikan kesuburan tanah sebagai organisme pengurai. Misalnya nih contohnya pada jamur Hygrophorus dan Lycoperdon. Jadi dia ini berguna sebagai decomposer. Kemudian jamur ini mampu merombak penyusun plastik sehingga membuat lapisan plastik menjadi rapuh. Contohnya jamur Aspergillus niger. Kemudian manfaat jamur secara ekonomis. Jadi karena jamur ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai bahan makanan, contohnya misalnya Rhizopus oryzae pada tempe. Kemudian yang sering kita makan nih Acetobacter cinnamon pada nata de coco. Kemudian keju, yaitu bakterinya itu Streptococcus cremoris. Kemudian manfaat jamur secara medis, jadi sebagai penghasil antibiotik juga ternyata jamurnya. Kemudian untuk meningkatkan imunitas tubuh, membantu melawan radikal bebas. Nah, begitu. Kemudian manfaat secara iptek, ya seperti kita sedang mempelajari tentang jamur, jadi berguna ya bagi pembelajaran di sekolah juga untuk mengetahui bagaimana sih jamur itu, ciri-cirinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, gitu. Oke, di sini Ibu akan membagi kalian jadi dua kelompok, Reja, Mawar, dan Salamia kelompok 1, kemudian Jana, Sita, Rahma, dan Jarina kelompok 2. Ibu akan membagi lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi kalau masih ada yang belum paham terkait LKPD ini bisa tanyakan langsung ke Ibu. Ya, Rida? Ya, jadi pada LKPD tersebut kalian mengamati dulu beberapa gambar yang disajikan pada LKPD tersebut. Di situ juga terdapat wacana. Nah, jadi kalian bisa menuliskan rumusan masalah mengenai gambar tersebut. Setelah selesai, Ibu nanti minta salah satu perwakilan dari kelompok kalian ya. Dan juga kalian bisa mencari dari sumber literatur, misalnya buku maupun searching. Baik, Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Ya, karena waktunya sudah habis, Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ibu minta perwakilan dari kelompok Reja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, anak-anak dengarkan pemaparan dari Reja. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Reja.
Kemudian kelompok lain ingin menambahkan? Ya Mawar? Iya, betul. Jadi jamur itu memiliki banyak sekali manfaat, bukan dari segi ekologi saja, namun juga memiliki manfaat dari segi ekonomis, kemudian medis, iptek, dan lain-lain. Nah, karena kalian sudah bisa menjawab lembar kerja yang Ibu berikan dengan baik, Ibu akan memberikan kalian soal post test. Kalian silahkan kerjakan selama 5 menit. Baik, karena waktu yang Ibu berikan sudah habis, hari ini Ibu mau minta bantu kalian untuk menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan belajar kita tadi? Iya, Reja. Dengarkan ya, anak-anak. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Reja. Jadi, jamur itu terdapat beberapa klasifikasi, dan setiap klasifikasi itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian, jamur juga dibedakan menjadi 3 dari cara memperoleh nutrisinya, yaitu jamur saproba, jamur parasit, kemudian jamur simbiosis mutualisme, dan juga banyak sekali manfaat dari jamur tadi seperti yang dijelaskan melalui surah An-Nahl ayat 11. Baik, waktunya sudah habis ya. Kemudian kalian bisa pelajarin materi bakteri karena minggu depan kita akan belajar tentang bakteri. Sekian dari Ibu. Kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.